Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi semuanya, salam silaturahmi, selamat bertemu kembali di udara. Yang saya hormati seluruh Bapak Ibu guru dan pegawai pada SMK Negeri 2 Purwakarta, selanjutnya anak-anak kami sekalian, seluruh siswa SMK Negeri 2 Purwakarta yang berbahagia, tetap ceria, termasuk siswa baru kelas 10 yang sudah diterima menjadi siswa pada SMK Negeri 2 Purwakarta. Halo, hai, apa kabar semuanya? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan tetap sehat, semangat aktif menjalani setiap kegiatan yang kita hadapi. Bapak Ibu yang saya hormati dan seluruh siswa yang berbahagia, tanggal 13 Juli ini kita sudah masuk hari pertama awal semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Untuk itu, untuk mengawali kegiatan semester 1 ini, kita banyak hal yang kita perlu persiapkan. Antara lain hari ini kita awali dengan rapat Dewan Guru awal tahun pelajaran 2020-2021. Sebagaimana biasa, setiap awal tahun pelajaran kita menyusun, merencanakan, mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas kita sebagai guru. Maka SK pembagian tugas mengajar yang sudah disusun oleh staf kurikulum sudah saya tanda tangani, sudah siap untuk dibagikan kepada Bapak Ibu masing-masing sebagai acuan tugas mengajar di kelas dan mata pelajarannya. Selanjutnya, di samping itu juga kita susun dengan seksama dengan penjajakan sebelumnya oleh yang saya tugaskan para waka dan staf yang lainnya untuk menjajaki penyusunan tugas tambahan bagi guru sebagai staf pembantu kepala sekolah, mulai dari waka sampai ke wali kelas sampai ke pembina ekskul dan lain-lain. Itu juga sudah disusun, sudah kita susun dan sudah saya tanda tangani, siap untuk dibagikan kepada Bapak Ibu yang mendapat tugas tambahan sebagai staf. Selanjutnya, jadwal pelajaran sebagai bahan administrasi pengelolaan sekolah juga sudah disusun oleh staf waka kurikulum dan staf yang lainnya, juga termasuk kepala jurusan, masukan dari kepala jurusan, di guru-guru dari kejuruan juga sudah kita persiapkan. Bapak Ibu guru yang terhormat serta siswaku yang berbahagia, situasi kondisi masih darurat protokol COVID sehingga pemerintah masih memberlakukan sistem pendidikan atau pembelajaran jarak jauh atau yang disebut dengan belajar dari rumah atau BDR secara online dan offline, dan mungkin ini diperkirakan akan berlanjut sampai ke akhir semester ini atau nanti mungkin juga semester depan. Pembelajaran masih tetap berbasis IT online dan offline. Berbicara tentang BDR atau belajar dari rumah secara online dan offline, saya pernah mengajukan ide, konsep atau strategi kepada staf kurikulum dan para waka
Dan juga pada kesempatan ini saya sampaikan konsep beberapa alternatif strategi yang perlu kita musyawarahkan, kita diskusikan, kita ambil yang terbaik, yang aplikatif, yang memungkinkan untuk yang realistis untuk kita laksanakan di sekolah kita. Yang pertama adalah sistem online dengan menggunakan internet, yaitu atau disebut juga dengan browsing online. Kemudian ada ditambah dengan tugas mandiri terstruktur dan juga tugas mandiri tidak terstruktur. Nah, ini mungkin bisa kita mengacu atau menganut sistem SKS yang pernah kita ketahui dulu, bahwasanya misal kalau 2 SKS itu berarti 2 jam tatap muka, 2 jam tugas mandiri terstruktur, dan 2 jam tugas mandiri tidak terstruktur. Sehingga terpenuhilah beban kurikulum untuk 2 SKS tersebut. Nah, ini juga bisa kita adopsi untuk melaksanakan BDR secara online. Nanti waktunya kita siasati, kita ambil strategi, misalnya yang tadinya 2 jam pelajaran, cukup misalnya browsingnya 30 menit, tetapi ditambah dengan tugas secara offline, jadi di luar internet. Siswa mengerjakan tugas mandiri terstruktur. Kemudian ada ditambah lagi dengan tugas mandiri tidak terstruktur, sehingga terpenuhilah beban 2 jam mata pelajaran itu dengan browsing 30 menit misalnya, kemudian tambah tugas mandiri terstruktur dan tidak terstruktur. Nah, itu kita siasati, nanti kita rumuskan bagaimana waktunya dengan staf kurikulum. Nah, kemudian ini juga mungkin strateginya bisa dilaksanakan dengan sistem project work. Maksudnya per kelompok mata pelajaran yang satu rumpun, contoh misalnya agama, PKN, dan sejarah misal, ini dianggap misalnya satu kelompok atau satu rumpun mata pelajaran, itu siswa mengerjakan tugas-tugas tadi, belajar kelompok mata pelajaran sesuai dengan waktu yang tadi. Nah, kemudian mata pelajaran lain juga kelompok yang mana kita susun. Selanjutnya, untuk memfasilitasi pendidikan karakter. Pendidikan karakter itu kan tidak mungkin atau tidak bisa secara jarak jauh. Harus ada interaksi sosial antara sesama siswa, antara siswa dan guru. Sehingga itu mungkin kita bisa mensiasati atau membuat strategi, mungkin bisa disebut tutorial mata pelajaran umum. Karena di SMK itu ada mata pelajaran umum, ada mata pelajaran kejuruan, maka untuk pelajaran umum bisa kita strategikan dengan tutorial mata pelajaran umum yang kita kondisikan. Siswa berkelompok tetap melaksanakan aturan protokol COVID-19. Siswa berkelompok dan bergiliran datang ke sekolah untuk melaksanakan tutorial dengan guru terkait mata pelajaran berkelompok tadi, sehingga terjadilah interaksi antar guru dan siswa, kemudian sesama siswa berkelompok membicarakan mata pelajarannya, mulai dari masuk gerbang sekolah dengan melaksanakan adaptasi kebiasaan baru, memakai masker, kemudian APD yang lainnya, cuci tangan, kemudian menjaga jarak, dan menggunakan hand sanitizer dan lain-lain. Itu sudah merupakan bagian dari pendidikan karakter, yaitu adaptasi kebiasaan baru. Kemudian pendidikan karakter lainnya berinteraksi dengan guru, karena sudah berbulan-bulan ini masyarakat dan siswa berada di rumah, sehingga ini perlu kita kita kondisikan siswa itu
tidak terlalu jenuh berada di rumah sehari-hari. Kita atur bergiliran, kita jadwalkan sedemikian rupa sehingga bisa kita atur siswa itu sekali-sekali datang ke sekolah, misal sekali seminggu atau sekali 2 minggu, atau terserah apakah sekali sebulan juga misalnya, kalau tidak memungkinkan sekali 2 minggu. Dan kemudian juga tutorial mata pelajaran kejuruan atau mata pelajaran kejuruan praktek. Nah, ini juga perlu kita kondisikan seperti tadi, juga dijadwal berkelompok, datang ke sekolah per minggu, digilir, sehingga siswa tersebut melaksanakan tutorial mata pelajaran kejuruan dan sekaligus praktek mata pelajaran kejuruan di labnya masing-masing. Nah, inilah yang perlu kita susun bersama-sama, kita sepakati, kita musyawarahkan, kita mengambil strategi yang bagaimana. Kemudian alternatif strategi lain yang perlu kita kondisikan pernah diajukan oleh Pak Sony, Wakil Kurikulum, berorientasi kepada kita studi banding ke SMK Wikrama Bogor itu dulu. Bisa juga kita laksanakan tutorial pembinaan siswa sesuai dengan kelompok wilayah domisilinya. Misalnya seseorang guru yang rumahnya berdekatan dengan wilayah domisili siswa, beberapa orang siswa berkelompok, misalnya 4 atau 5 orang atau 6 orang, mencari satu tempat atau istilahnya disebut TKB atau tempat kegiatan belajar, apakah di rumah salah seorang siswa tersebut atau di rumah guru tersebut atau satu tempat yang disepakati oleh kelompok tersebut, sehingga sekali-sekali atau sekali seminggu atau sekali 2 minggu mereka bertemu dengan guru tadi, membicarakan mata pelajaran, tugas-tugas mereka, sehingga mereka berinteraksi sosial. Ini juga merupakan salah satu pendidikan karakter, juga membentuk karakter mereka. Bapak Ibu yang terhormat, untuk memfasilitasi pembelajaran jarak jauh atau BDR ini, sekolah kita sudah mengadakan atau sudah punya aplikasi baru, yaitu kejar.id. Aplikasinya cukup modern sesuai dengan perkembangan teknologi IT dewasa ini. Aplikasinya bagus, Bapak Ibu tinggal merencanakan, tinggal menyusun rencana, tinggal membuat materi, kemudian Bapak Ibu tinggal menggunakan, masuk ke dalam aplikasi tersebut, berbagai media atau bentuk-bentuk interaksi pembelajaran jarak jauh atau online bisa digunakan di dalamnya. Bapak Ibu dengan mudah, dengan praktis, dengan efektif bisa melaksanakan pembelajaran online dan offline ini. Bapak Ibu yang berbahagia, baik, terakhir pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pembiayaan pendidikan atau pembiayaan sekolah. Sebagaimana kita ketahui, biaya pendidikan itu ada BOS pusat, BOS dari pemerintah pusat. Kemudian sekarang ada yang disebut dengan BOP atau biaya operasional pendidikan dari pemerintah daerah atau pemerintah provinsi. Untuk memfasilitasi bahwasanya mulai bulan Juli ini diberlakukan oleh pemerintah provinsi bahwasanya SMA, SMK tidak boleh lagi memungut iuran bulanan atau istilah sederhananya SMK gratis katanya. Kecuali masih boleh memungut sumbangan dari para orang tua siswa, wali melalui komite sekolah. Itu sumbangan. Tapi
iuran bulanan atau pungutan bulanan tidak dibenarkan lagi, sehingga biaya yang selama ini kita terima setiap bulan dari orang tua siswa maka diganti oleh pemerintah provinsi dengan BOP atau bantuan operasional pendidikan dengan nominal yang berbeda-beda masing-masing sekolah tergantung jumlah siswanya. Nah, oleh sebab itu maka ini kaitannya dengan kesejahteraan kita, kesejahteraan personil, kesejahteraan guru dan pegawai. Maka perlu saya sampaikan di sini, guru dan pegawai yang sudah menerima honor dari honor provinsi, maka itu tetap menerima honor dari provinsi. Kemudian yang tidak tercover atau tidak termasuk oleh honor provinsi, maka boleh dibayarkan dari BOP ini, yaitu guru honorer dan tenaga administrasi atau staf TU yang belum termasuk ke provinsi, honor provinsi, maka boleh diambil di sini. Nah, ada satu hal yang perlu kita pahami, perlu kita mengerti, yaitu untuk tugas tambahan atau staf yang dari PNS atau guru PNS atau pegawai PNS, maka itu tidak boleh dibayarkan dari dana BOP ini. Contoh misalnya Bapak Ibu sebagai PNS, guru PNS mendapat tugas tambahan sebagai wali kelas, maka itu tidak diberikan hak untuk menerima honor dari BOP. Itu sudah termasuk ke dalam TPP, yaitu tunjangan tambahan penghasilan pegawai yang sudah diberikan oleh pemerintah provinsi selama ini. Sehingga saya kira itu wajar dan logis kalau tugas tambahan ini bagi guru honorer diberikan honor oleh pemerintah provinsi melalui BOP ini. Sehingga Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita sama-sama memahami, mengerti keadaan ini. Saya kira kita sebagai PNS, menurut saya, mohon maaf, ini menurut saya sudah cukup. Kita sudah beberapa sumber yang sudah kita peroleh, ada gaji, ada tunjangan profesi guru atau sertifikasi, ada tunjangan TPP ini, sehingga tugas tambahan seharusnya kita masing-masing kita PNS mendapat tugas tambahan karena kita mendapat TPP ini. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat Dewan Guru awal tahun pelajaran 2020-2021 pada SMK Negeri 2 Purwakarta tanggal 13 Juli 2020 dengan resmi dinyatakan dibuka. Baik Bapak Ibu yang terhormat, mari kita sama-sama bermusyawarah, berdiskusi, mencari solusi, kesepakatan untuk mengkondisikan strategi yang perlu kita laksanakan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di SMK Negeri 2 Purwakarta ini tahun pelajaran 2020-2021, khususnya di semester 1 ini. Mudah-mudahan
apa yang kita bicarakan, apa yang kita sepakati bermanfaat bagi kita semua dan juga bermanfaat bagi siswa kita semuanya. Diharapkan Smekda tetap maju jaya. Dan kepada seluruh siswa kami Smekda ceria, tetap jaga kesehatan. Mari kita sama-sama melaksanakan adaptasi kebiasaan baru COVID-19. Belajar dari rumah, jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan gunakan hand sanitizer. Semangat ceria, Smekda ceria, SMK bisa, Jabar Masagi, Jabar juara lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.